Pergi ke pasar membeli es bersama Dora. Selamat datang di podcast Saatnya PDF Saintek berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini ditemani sama aku Arfan dan juga Aku Solihin yang akan menemani kalian pada podcast kali ini. Oke Hin, kali ini kita mau podcast tentang apa nih? Nah, kali ini kita akan membahas seputar tips-tips perkuliahan. Wah kayaknya menarik nih. Ini juga kita udah berhadapan langsung dengan narasumber kita yang sangat luar biasa. Beliau ini merupakan alumni dari UIN Sunan Kalijaga, lebih spesifiknya dari Fakultas Sains dan Teknologi yang kebetulan baru banget lulus di tahun 2023 kemarin. Mungkin bisa langsung saja kita sapa beliau. Selamat datang Mas Asani Takwim. Gimana Mas kabarnya Mas? Kabarnya baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat selalu ya, Mas. Kami ucapkan terima kasih Mas Asani sudah meluangkan waktunya buat hadir di acara podcast di PDF kali ini. Dalam rangka menyambut mahasiswa baru nih Mas, kita kali ini akan membicarakan terkait dengan dunia perkuliahan Mas. Jadi nanti adik-adik baru nih maba angkatan 2024 nih yang masuk, jadi tahu gambaran-gambaran gimana sih kuliah yang ideal itu seperti apa, terus ikut organisasinya tuh gimana, memanage waktunya itu gimana gitu Mas. Nanti kita akan mengulik terkait dengan itu. Nah, untuk pertanyaan yang pertama Mas, kira-kira selama Mas Asani kuliah di UIN selama kurang lebih 4 tahun mungkin, hal apa sih Mas yang paling berkesan selama kuliah di UIN Sunan Kalijaga Jakarta? Oke, sebelumnya perkenalan lebih lanjut ya. Perkenalkan, nama aku Asani, alumni kimia UIN Sunan Kalijaga di tahun 2023, masuk di UIN tahun 2019. Itu sekarang jadi freelance dan saya mau persiapan untuk lanjut S2. Mas, semoga dilancarkan Mas nanti. Amin. Amin. Oh iya, jadi terkait tadi yang berkesan ya. Ya, Pengalaman berkesan adalah ketika nanti teman-teman itu di tahun terakhir, itu tahun terakhir karena ya di situ kayak waktu skripsian itu cukup membuatku tertarik, yang paling berkesan. Jadi karena kebetulan lulus jalur riset dosen, jadi lebih banyak tantangannya dan alurnya lebih menarik untuk yang mana saya ketemu. oke baik Mas. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, kira-kira ada pertanyaan apa? Iya, mungkin kita bahas tentang organisasi. Ini Mas Asani kebetulan juga beliau dulu aktif banget organisasi, tapi juga bisa menyeimbangkan nilai IPK-nya sampai akhirnya bisa mendapatkan cum laude yang sangat luar biasa sekali tentunya. Mungkin terkait dengan organisasi Mas, menurut Mas Asani pandangan terkait dengan organisasi itu gimana sih Mas? Penting nggak sih mahasiswa tuh ikut organisasi, itu benefitnya gimana? Oke, sebagai orang yang berorganisasi atau mungkin lebih dikenal banyak orang adalah aktivis, menurutku organisasi itu sangat-sangat berguna, sangat-sangat bermanfaat, dan bahkan saya rasakan sampai saat ini, sampai detik ini pun organisasi itu cukup membawa banyak manfaat dan mempengaruhi alat kehidupan perkuliahan dan juga pasca perkuliahan. Nah, kalau secara general dibilang penting atau nggak penting, bisa dibilang penting, tapi juga bisa dibilang nggak penting juga. Kenapa aku bilang nggak penting? Karena ketika teman-teman katakanlah udah sibuk sama misal pondok atau pekerjaan, ya mungkin organisasi akan sedikit memberatkan. Tapi kalau teman-teman pengen menambah relasi, menambah pengalaman, nambah soft skill, dan juga berjejaring dengan banyak orang, ya organisasi adalah satu jawabannya. Gitu. Oke, Mas. Nah, selanjutnya Mas keberatan nggak? Kira-kira kalau mau menceritakan pengalaman-pengalaman apa aja yang Mas dapatkan di selama berkuliah, itu kayak misalnya ada dapat beasiswa atau
kemudian magang. Iya. Oke, pengalaman kalau untuk pengalaman beasiswa kebetulan saya pernah di beasiswa bidik misi yang hampir sekarang teman-teman memanggilnya dengan nama KIPK. Jadi bidik misi itu tahun lahir 2019. Terus setelahnya itu dirubah jadi yang namanya KIPK. Jadi kalau itu beasiswa subsidi bagi mahasiswa kurang mampu. Kalau untuk beasiswa lainnya teman-teman itu banyak juga yang dapat dari Jarum, teman-teman itu dari Jarum juga dapat dari Bank Indonesia juga ada, dan beasiswa daerah juga cukup banyak. Seperti itu kalau untuk pengalaman magang. Kebetulan magang di laboratorium lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta itu selama kurang lebih 1 bulan. Dan untuk pengalaman selama skripsi ya alhamdulillahnya skripsi saya riset dosen dan didanai oleh KPWN UIN, dan alhamdulillah juga terbit ke beberapa artikel jurnal. Banyak ya pengalaman yang bisa kita Sangat luar biasa ya tentunya. Tadi udah disebut terkait dengan magang terus inovasi beasiswa. Nah sebelum melangkah situ lagi masuk di dalam, kita sebagai mahasiswa itu berkualitas atau tidaknya kan juga dipengaruhi oleh circle kita ya mas. Betul. Dipengaruhi dari bagaimana kita berteman dengan, ya nanti berpengaruh dengan apa yang akan kita lakukan ke depannya. Menurut Mas Hasan sendiri nih mas, untuk mendapatkan teman-teman yang sekiranya bisa support dengan apa yang akan kita lakukan ke depan itu, kira-kira teman-teman yang seperti apa sih mas yang harus kita cari? Ya, kalau aku dulu sepengalamanku untuk berteman, aku tidak pernah menutup diri untuk berteman dengan semua kalangan. Seperti itu. Nah, karena prinsipku lagi-lagi kita nggak tahu kapan kita butuh teman, itu yang kita cari itu. Nah, misal kita hobinya main, itu dari teman-teman sekali yang main. Kita hobinya ngopi, teman-teman yang hobinya ngopi. Teman-teman yang hobi nugas, itu kalau kita perlu gabungan. Dan menurutku kalau untuk apa ya, aku lebih enggak apa ya, dulu tuh nggak punya circle sebenarnya, tapi lebih ke menyesuaikan kondisi aja. Kayak ketika berkuliah, misal ada tugas, karena aku orangnya lebih senang untuk berdiskusi, jadi ya cari teman-teman yang memang mereka semangat untuk diajak diskusi. Kalau misalnya selesai nanti butuh refleksi, ya kumpul lagi sama teman-teman yang suka ngobrol-ngobrol tadi sama kopi. Oke, berarti untuk pertemanan kita gak ada ini dulu semuanya di teman, nanti bagaimana kita memposisikan diri untuk bisa saling mengumpul. Karena bisa jadi kalau bilang rezeki ya, bilang rezeki itu nanti kadang kamu malah dapat rezeki itu dari orang yang dari jejaring orang yang mungkin kamu nggak expect kalau nanti bakal dapat dari mereka. Ya, setuju banget mas. Untuk kendala mas, ini mungkin adik-adik juga gambarannya kan masih baru ya mas, pas mau kuliah tuh gambarannya kuliah tuh asik ini. Sedangkan kalau kita kan yang kita rasakan sebagai mahasiswa kan juga ya ada plus minusnya, jadi mahasiswa pasti juga ada susahnya, ada ininya. Mungkin apa sih mas kendala yang dialami mas Hasan selama menjadi mahasiswa yang sudah terjaga? Oke, kendala sebagai orang yang mungkin berangkat dari desa dan juga sebenarnya juga nggak bisa di kota-kota, masih lebih ke seimbang antara desa kota itu nggak terlalu beda aja. Ya kalau secara budaya sih sebenarnya masih bisa, cuma memang karena ini sih yang paling kendalanya itu adalah aku merasakan bahwasannya di kampus itu perlu banget yang namanya budaya pembahasan, budaya diskusi dan budaya menulis. Dan ini yang paling terasa ya budaya membaca, karena di kampus sendiri itu jarang sekali menemui orang yang apa ya, orang itu diskusi. Lebih banyak mungkin di luar kampus gitu. Karena beberapa kali aku juga diskusi itu ya di luar kampus, ya topik sains maupun topik sosial dan sebagainya. Karena beda di kendalanya ya mungkin karena sains itu identik dengan tugas yang banyak, tapi jangan khawatir teman-teman, sebanyak-banyaknya tugas itu akan selesai kalau dikerjakan. Ya, motivasinya itu dicatat itu tidak memotivasi tapi itu motivasi.
Dan tantangannya paling ya itu sih bagi untuk ya tadi belajar dan bersosial sih, karena sosial itu juga perlu sih. Dan ya karena dulu saya belajar biologi dulu itu cara organisasi, tiba-tiba di kuliah itu banyak ya, ternyata baru merasa ternyata bersosial itu sangat penting. Siap. Nah, untuk masnya suka baca buku tadi, mungkin adik-adiknya mungkin nanti akan ada yang penasaran, mas kalau akses buku-buku itu gimana mas kalau di Oke, sebenarnya buku-buku online itu sudah sangat terbuka lebar kalau untuk teman-teman mengakses, bisa apa ya, dari website sendiri, dari kampus, dari website yang kampus sendiri itu ada, teman-teman suka baca jurnal itu ada, dan Winston Kalijaga itu setahu saya itu udah apa ya, membuka akses untuk beberapa jurnal-jurnal internasional yang aplikasinya bagus-bagus. Ya mungkin kalau teman-teman belum kebiasa bahasa Inggris ya nanti bisa sambil kita belajar atau apapun itu. Tapi di sana itu nanti ketika akses yang berbahasa Inggris itu jangkauan keilmuan dan apa ya, kayak analisisnya itu mungkin lebih lebih luas gitu. Seperti itu. Dan ya mungkin kalau online ya banyak pasti. Ya teman search saja misal di yang paling umum kalau bahasa Indonesia ya baca-bacaan yang bahasa akademis bisa baca di Google semua. Untuk yang bahasa Inggris ya bisa dicari di seperti itu. Oke, itu untuk fasilitas buku berarti udah sangat memadai di perpustakaan ya mas. Iya, Kalau menurut Mas Sari nih di Saintek sendiri, fasilitas di Saintek itu menurut Mas Sari worth it nggak sih mas buat mahasiswa sekarang masih sekarang layak nggak sih mas? sebenarnya saya itu sangat cukup layak. Mungkin teman-teman aja yang belum apa ya, belum mengeksplor lebih jauh. Ini lebih ke motivasi aja sih. Sebenarnya cukup kalau mau tentang laboratorium kita itu khususnya yang kimia dan juga pada laboratorium kayak biologi, fisika itu awalnya sebenarnya sangat cukup memadai, di update. Ya paling dimaksimalkan eksplornya aja. Jadi nanti teman-teman kalau ada fasilitas itu ya harus dimanfaatkan. Jangan sampai kalian nanti menuntut UKT-nya mahal, tapi apa ya, kalian nggak mau menggunakan fasilitas kampus yang ada. Dimanfaatkan saja, tapi ya harus dengan prosedur yang ada. Seperti itu. betul. Ada yang lagi nggak nih? Aku ada sih ini soal bidik misi ya, kayaknya maba-maba nih pada ngincer bidik misi sih. Kalau dari mas gimana sih kemarin, ada nggak tips dan triknya untuk dapatin bidik misi? Kalau untuk namanya sekarang ini nggak bisa ya, IPK. IPK itu ya berarti untuk sekarang kalau dari yang pengalaman aku baca sedikit yang saya tahu itu kalau IPK itu diperuntukkan untuk teman-teman yang dari keluarga kurang mampu dan punya kartu KIP nanti, dengan nanti beasiswa full sama 4 tahun pencairan tiap semester. Kalau nominalnya aku kurang tahu. Sekarang mungkin lebih sedikit ya. Kalau bukan sedikit maksudnya sedikit lebih banyak daripada tahun itu. Terus kalau tips triknya ya apa ya, lebih ke teman-teman itu sih, kalau udah dapat gambaran ya nanti kayak kontribusinya apa gitu di kampus. Entah nanti teman-teman jadi aktif di organisasi atau aktif nulis, atau mungkin setelahnya kalian mengambil lagi juga. Lebih ke tipsnya lebih ke arah itu sih. Dan juga ya mungkin pesan juga teman-teman yang memang apa ya, yang merasa belum mampu ya silakan untuk apply kalau beasiswa itu. Tapi jangan hanya terfokus pada diri saja, banyak beasiswa lain kayak Jarum juga bisa, dan juga beasiswa daerah. Biasanya daerah malah bisa tanya aja nanti kalau jaringan di daerah, kemudian daerah di kabupaten atau itu. Oke, dan mungkin bisa digarisbawahi ya mas, kalau KIP di UIN itu di bawah Kementerian Agama. Iya betul. Berbeda dengan KIP kuliah yang dari Dari kampus ya, kalau libur. Jadi Tapi prosedurnya lebih sedikit lebih lama. dan kalau mau daftar itu harus keterima dulu di UIN baru bisa daftar. Kalau yang di Kemendikbud kan sekalian mendaftar SNBT sekalian beres. Seperti itu. Oke. Untuk selanjutnya mas,
ini kan maba masih juga awamnya Mas terkait perkuliahan kan untuk meminimalisir mas kesalahan-kesalahan di masa depan mungkin dari maba-mabanya sama mahasiswa juga sih, nggak harus dengan mabanya. Mungkin ada nggak sih Mas masalah itu dulu ada penyesalan kenapa sih aku nggak ikut kegiatan ini gitu. Barangkali nanti bisa sebagai informasi buat Mas. Iya, oke. Kalau dari apa ya, aku membaca kondisi dari teman-teman di tahun lalu dan juga di mungkin di adik-adik tingkat itu juga, sebenarnya kendalanya di mahasiswa itu adalah teman-teman itu mudah terpolarisasi, ataupun ya istilah gampangnya ya teman-teman itu mudah untuk ya terkelompok gitu, kayak kelompok yang dia suka apa ya ngebahas, nanti ada sendiri yang kelompok yang kuliah nyantai, ada sendiri yang suka ngopi, nanti ada sendiri. Dan karena adanya itu tadi apa ya, mungkin untuk bergaul teman-teman itu sedikit terbatas. Jadi dulu tuh kenapa kalau ditanya berteman ke siapa aja, kalau aku ke semuanya, karena sebenarnya aku pengen mengurangi kebiasaan itu aja dari dulu kan. Karena aku dulu mungkin besar aku dulu adalah aku besar di perkuliahan adalah ketika aku di organisasi, tapi aku nggak menutup diri untuk bergaul sama teman-teman yang di akademisi, teman-teman yang suka nulis, suka diskusi. Dan bagiku adalah ya dulu kan penyesalanku adalah aku memang merasa kurang aktif di akademiku, memang kurang aktif, dan aku belum menutup itu semua ya dengan rajin baca dan juga nulis apa itu lah, teman-teman nulis opini, nulis soal bagus di koran atau apa itu juga cukup bagus dan mungkin juga ada fee-nya untuk bisnis. Dan yang satu adalah aku orang suka nulis. Mas kurang suka nulis tapi dengar-dengar udah ada publikasi ya Mas? Iya. Banyak banget sih kayaknya dia. Boleh diceritakan tuh Mas gimana tuh publikasi ya? Iya, karena soal publikasi sebenarnya gini sih, karena aku dulu dari nggak suka nulis. Jadi ini sih yang perlu teman-teman tahu, nah ini rumus perkuliahan yang sangat-sangat umum di apa yang ditanamkan sama senior. Ya nanti mungkin Kak Dio sebagai teman-teman nanti di BKK ya, di BKK nanti teman-teman bakal ini. Jadi rumusnya anak perkuliahan itu ada 3 kata sinergi. Pertama adalah membaca, berdiskusi, yang kedua adalah menulis. Kalau ada ketiga siklus itu nanti udah beres, skripsi selesai kok. Skripsi itu aku cuma sebulan nulisnya. Ya karena ya tapi ibaratnya habis tahun sih. Ya, jadi Ya sama aja Mas. ya sama aja. Tapi cepet itu sebulan. Ya, sebenarnya bisa teman-teman coba mengimplementasikan 3 di sini gitu. Membaca, menulis dan membaca, berdiskusi dan menulis. Atau yang mungkin membaca, menulis dulu baru diskusi. Tapi intinya tiga rumusan itu harus beres dari teman-teman. Karena goals nanti untuk lulus teman-teman adalah menulis gitu, bukan membaca atau bukan diskusi. Tapi goals teman-teman untuk lulus skripsi atau tugas akhir atau apa itu adalah wujudnya tulisan. Jadi kayak percaya teman-teman harus menulis gitu. Karena inti dari seorang akademisi adalah bisa menulis, bisa membahasakan apa yang di pikirannya, apa yang diucapkannya dalam sebuah tulisan. Nah kalau itu ada runtutannya nggak Mas? Apa harus nentuin judul, tema, atau penelitiannya dulu, atau gimana Mas? Oke, kalau kaitannya sama publikasinya untuk riset ya, riset atau skripsi atau apa itulah. Jadi nanti teman-teman itu sih lebih ke ya dari yang teman-teman baca lah saya itu sebenarnya. Karena ya mungkin teman-teman kalau gabut ya mengurangi untuk scroll FYP TikTok, scroll Twitter atau balas WA, kalau dulu baca WA, ya nanti teman-teman bisa sambil tuh kayak oh kira-kira isu tentang jurusanku misalnya tentang biologi, kerusakan lingkungan itu tahun ini itu seberapa parahnya sih sebenarnya. Kemudian fungsi lingkungan seberapa parahnya, kaitannya sama fisika. Oh mungkin kemudian penelitian tentang fisika yang sedang hype atau sedang banyak diteliti itu kira-kira apa. Nah sebenarnya untuk
semakin banyak kita hidup atau semakin banyak kita berkumpul dengan orang-orang yang akademis, ya kita akan berkembang juga. Jadi semakin banyak kita berelasi, maka akan semakin banyak kesempatan pula yang akan menunjukkan besar. Iya. Oke, berbicara tentang akademik juga nih Mas, mungkin Bapak kan yang biasanya dilalui Bapak saat pertama kali masuk tuh terkait dengan kekhawatiran IP, indeks prestasi Mas. Nah, menurut pandangan Mas Hasan ini Mas, ini aku juga dulu ngefans sih Mas kan. Aduh, gimana bisa begini? Tidak berubah, tapi akhirnya berubah. Oke, jadi pertanyaannya, kalau menurut Mas Hasan sendiri dari mana Mas Hasan? Seberapa penting sih Mas IP di dunia kerja nanti? Iya. Sebenarnya untuk IP itu lebih ke validasi dulu. Nah, validasi keilmuan. Misal contoh IP itu di dunia dasar adalah A, misal A. Kemudian aku dapat tes, misal tes masuk perguruan tinggi lagi, misal lain yang bisa ngerjain. Terus misal dari panitia ada cek, dicek ternyata dia bagus, dicek di validasi di nilai nasional ini, ternyata bagus, berarti orang ini memang benar sesuai. Jadi kayak misal itu katanya sama nilai, kalau untuk sama IPK itu ya lebih ke validasi kayak menurutku ya sebagai kalau dari kacamata akademik ya. Kenapa IPK itu penting ya? IPK itu adalah wujud tanggung jawab dari teman-teman untuk menyelesaikan perkuliahan itu tadi. Jadi salah satu wujud tanggung jawab teman-teman adalah dengan nilai yang bagus. Tapi yang lebih penting dari nilai yang bagus adalah ilmu yang teman-teman dapat dan ilmu yang teman-teman manfaatkan untuk share ke lainnya gitu. Kayak aku sih kayak teman-teman bisa banyak hal tapi itu tidak bermanfaat bagi orang lain. Jadi sebisa mungkin dulu itu ya salah satu semangat itu adalah ya walaupun mungkin yang dapat itu nggak seberapa tapi itu harus berguna ya minimal untuk orang sekitar. Oke. Untuk selanjutnya Mas, terkait dengan IP juga sih Mas ini. Mas Hasan ini merasa sulit nggak sih Mas dapat nilai yang bagus di Universitas Kalijaga? Iya, kalau dapat nilai bagus mungkin aku nggak berani membuat rata karena ada beberapa jurusan yang ternyata memang agak susah. Ada beberapa jurusan nanti silahkan dicari sendiri informasi siapa pelakunya. Tetap ada dengan oknumnya. Ya, maksudku gini, sebenarnya untuk nilai memang ya penting sih kalau aku bilangnya tadi. Dulu adalah gini sih, lebih ke kayak nilai itu tidak serta-merta 100% itu dari nilai ITS mas. Ada yang lain kayak seberapa sering teman-teman ngobrol sama dosen itu juga ngaruh juga. Terus kontribusi teman-teman selama kelas itu juga ngaruh juga. Dan yang paling penting sih lebih ke prinsipnya adalah ketika teman-teman punya perhatian itu ya gimana caranya teman-teman itu punya value dan jadi simpatis sama dosen. Jadi kalau bisa teman-teman itu udah membaca materi dulu dari awal, dari materi kuliah, materi kuliah dari ini kan teman-teman udah membaca. Jadi ketika nanti dosen ngasih pertanyaan awal buat pengajar itu teman-teman bisa menjawab, itu nanti juga memberi kesan cukup bagus buat dosennya. Atau mungkin teman-teman yang bisa menganalisis apa ya kelasnya seperti apa gitu, yang beri kesan aja. Nanti kalau udah bisa kayak gitu, sisanya kalau untuk ujian ya teman-teman sering-sering diskusi aja. Ini sepertinya waktunya udah cukup lumayan lama ya Mas. Tinggal beberapa menit lagi. Sebelum berakhir waktunya Mas, mungkin dari Mas Hasan ini ada closing statement untuk podcast kita hari ini Mas. Buat para kabar tentunya. Iya, buat teman-teman mahasiswa baru, pesanku adalah mungkin teman-teman nanti akan mencari sebuah urusan gimana caranya menjadi mahasiswa yang ideal, gimana seharusnya menjadi mahasiswa, gimana menjadi mahasiswa yang baik. Itu menurutku
lapangan yang sangat luas, di mana setiap ujung-ujungnya itu ada tempat-tempat untuk teman-teman mengembangkan diri. Anggap saja teman-teman di tengah lapangan, dan di ujung-ujung itu nanti ada yang namanya organisasi, ada yang namanya UKM, organisasi ya, bukan, ya beda organisasi. Ya nanti ada organisasi, ada UKM, ada mungkin kerja part-time gitu loh, ada juga nanti pondok, ada juga bersosial, ada juga volunteer dan sebagainya, itu banyak sekali. Dan pesanku adalah nanti itu dalam perkuliahan itu ya di tengah-tengah teman-teman itu tadi, teman-teman ada di situ. Dan pesanku adalah jangan sama perkuliahan itu jangan hanya masuk kuliah, terus kemudian masuk ruang kelas, terus kemudian pulang. Itu bagiku terlalu sederhana banget kalau kuliah di kalian apa ya kalian dengan seperti itu. Mahasiswa kupu-kupu ya Mas. Iya, ya aku nggak bisa. Tapi maksudku minimalnya adalah teman-teman ikut organisasi. Jadi kuliah sama organisasi, ya kuliah sambil pondok, kuliah sambil bekerja, kuliah sambil ikut volunteer, atau kuliah sambil ya sambil yang lainnya lah gitu. Jadi ketika nanti teman-teman lulus itu bahkan mungkin yang dari luar kuliah itu yang akan teman-teman rasakan yang pertama gitu. Apalagi ketika teman-teman nanti lulus tidak bekerja sesuai dengan bidang jurusan itu nanti cukup buat teman-teman sekarang kalau gambarnya dengan aku hanya kuliah dengan hanya masuk ruang kelas aku nanti bisa berbicara dengan banyak orang itu sangat-sangat utopis seperti tidak mungkin tapi juga bisa kalau bapaknya bisa jadi juga juga itu sih yang terpenting ya menurutku adalah teman-teman berrelasi sebanyak-banyaknya gitu. Sepertinya kita udah dapat banyak sekali informasi pada podcast hari ini ya. Kami ucapkan terima kasih kembali Mas Asani yang udah meluangkan waktunya buat hari ini. Mungkin buat teman-teman nih mahasiswa baru misalnya nanti ada informasi yang perlu digali lagi yang kita belum bahas pada hari ini, mungkin kalau misalkan mau nanya Mas Asani ini itu bisa ke media sosial Mas Asani. Saya warga kopi misalnya. Silakan nanti teman-teman kalau mau berdiskusi via ngobrol langsung aja. Saya nggak ada biasa untuk apa ya di media sosial lebih enak kalau langsung gitu. Oke, mungkin untuk podcast kali ini kita sudahi saja. jangan lupa buat subscribe channel ini di MST Ujian Terjaga. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. See you next time.